Terima kasih kepada pemimpin pujian dan tim untuk kembali ke tempat duduk. Bersyukur kita kalau Tuhan menolong kita hingga ada kita pada saat ini di bulan Februari. Amin, saudara. Januari, mau masuk besok Februari. Semua karena kebaikan Tuhan. Tentunya tidak ada kata-kata yang lebih indah lagi yang bisa kita katakan kepada Tuhan selain terima kasih. Belakangan ini saudara, situasi ini membuat saya setiap berdoa menghitung-hitung di gereja kita lansia. Karena lansia sekarang kan dibatasi untuk datang ke gereja. Tetapi puji Tuhan lansia di gereja kita juga tetap beribadah. Karena di gereja kita ketemu dengan Tuhan, amin. Jadi mulai saya doakan satu persatu. Mulai dari seberang, saya doakan mereka lansia-lansia ini saudara. Biar masa tua mereka ini diberkati Tuhan. Bapak yang dari Pilang sudah lansia juga Pak ya. Puji Tuhan. Dan di gereja kami ini sekitar kalau nggak salah 15 atau 16 lansia kita. Nanti satu saat ada ibadah lansia. Satu saat mereka lansia-lansia bertemu. Bayangkan lansia-lansia saling bercanda, saudara. Jadi kita doakan supaya semuanya kita sehat-sehat. Bulan ini mulai dari awal saya bawa firman tentang kehidupan, pembapaan, pemulihan hati Bapak. Bagaimana orang tua anak-anak menghormati orang tua hari Minggu kemarin, karena itu sumber berkat. Minggu depan kita akan masuk dengan tema yang beda, saudara. Kami sudah persiapkan tuh. Tapi untuk kali ini saya akan bawa ingatlah penciptamu tentang usia juga. Tentang kehidupan masa muda sampai masa tua. Saudaraku, mari kita mulai dari Pengkhotbah 11. Ayat yang ke-9. Nanti kerjasamanya dengan LCD agak cepat-cepat ya. Sampai Pengkhotbah 12 ayat yang ke-8 kita baca secara bergantian. Puji Tuhan ya. Saya baca ayat ganjil. Nasihat bagi pemuda-pemudi. Ini pemuda-pemudi tapi untuk kita semua. Amin. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ayat 2. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Ayat 4. Juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan perata-perata berkeliaran di jalan-jalan. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. 8:2 ya. Kesia-siaan atas kesia-siaan. Kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Diakhiri dengan kata kesia-siaan atas kesia-siaan. Kata siapa? Pengkhotbah. Memang harus buka dulu masker nih. Karena cuma saya di sini, amanlah. Kata pengkhotbah. Siapa pengkhotbah ini? Raja Salomo. Raja Salomo terpandang terkaya,
Dan sampai dunia ini binasa, tidak akan ada lagi yang bisa menyaingi kayanya Salomo. Dan sampai dunia ini habis, tidak akan ada lagi yang bisa menyamai hikmatnya Salomo. Dia populer, digandrungi banyak orang, digandrungi cewek-cewek, cewek apapun bisa didapatnya. Sampai dikatakan firman Tuhan, istrinya 700, gundiknya 300. Bisa kita bayangkan, kalau dia adil dengan istrinya, mungkin 1 kali 3,5 tahun dia ketemu dengan satu istri. Sampai nama istrinya itu gak tahu siapa, saudara. Itu yang menyebut hidup ini kesia-siaan. Orang yang kaya dikatakan kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah. Ada seorang yang sangat populer, aktor laga. Dia kuat. Kalau dia punya peran itu, saudara, peran yang sangat menantang. Biasanya kalau aktor-aktor terkenal, kalau perang menantang, saudara, ada stuntman atau peran pengganti. Tapi ini tidak. Tidak ada peran pengganti, dia sendiri langsung. Dipuja-puja, banyak orang berfoto kepada dia. Karena begitu terkenalnya dia, mana pernah dia ingat Tuhan. Tapi uangnya banyak sekali. Tapi ketika dia tua, sakit. Walaupun olahraga, makanannya makanan bergizi. Di akhir hidupnya, dirancang kematiannya, perkataannya begini, andai kata hidup ini dapat diulang, aku tahu bagaimana menjalaninya. Ini perkataan penyesalan di akhir hidup. Andai kata hidup ini dapat diulang, aku tahu bagaimana memulainya. Masalahnya, hidup itu tidak bisa diulang. Hidup itu hanya 1 kali, saudara. Seandainya hidup ini bisa diulang. Seandainya saya hari Minggu yang lalu bertanya. Seandainya kita bertanya kepada anak-anak. Kalau ada hidup berulang lagi. Apakah kau mau punya orang tua seperti mereka? Akan banyak berkata gak usahlah seperti itu dan sebaliknya. Ternyata hidup ini tidak bisa diulang. Ini adalah kata-kata penyesalan. Ketika hidupnya berhura-hura. Dan tidak pernah mengingat akan Tuhan. Andai kata hidup ini dapat diulang. Ternyata gak bisa diulang. Ya kan? Gak bisa. Waktu itu tidak bisa ditebus kembali. Ada 2 pandangan besar tentang kehidupan ini. Yang pertama berkata, hidup ini sekali. Itu sebabnya kita asik-asik aja bro. Apalagi anak-anak muda yang pacaran. Wow, hidup ini sekali, nikmati aja. Gak usah pikirkan dosa. Yang penting kita menikmati hidup. Kan sekali hidup ini. Mari kita bersenang-senang. Mari kita isi hidup ini main game. Mari kita isi hidup ini kemana-mana. Kalau dimarahi di rumah marah, oh, anak muda ini. Kemudian kami kan cuma sebentar. Kami akan isi dengan hura-hura. Happy. Jangan pusingkan apa kata orang. Ada banyak sekarang perkataan. Jangan pusingkan apa kata orang. Apalagi yang hidupnya happy. Bukan cuma orang anak-anak muda yang belum menikah. Yang sudah menikah pun sampai dia tidak ingat bahwa ada kematian. Wah, gak usah pikirkan kematian itu. Masih jauh. Nanti kalau tua kita bisa mati, katanya saudara. Apalagi ibadah, ngapain kita pusing ibadah. Di ibadah dikatakan banyak dosa, gak boleh ini, gak boleh itu. Yang nyatanya ini hidup ini nikmati aja. Sehingga banyak orang menghalalkan segala cara. Karena merasakan hidup ini sekali, singkat. Tetapi ada juga yang berpendapat begini, hidup ini hanya sekali. Lalu dia berkata, hati-hati menjalaninya. Hidup ini hanya sekali, berkualitaslah. Jangan mau melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Hidup ini hanya sekali, abdikan diri untuk Tuhan. Hatimu bersih, hatiku bersih. Hidup ini hanya sekali. Mari kita menyukakan hati Tuhan. Ada 2 pandangan yang sangat bertolak belakang satu dengan yang lain. Padahal yang terpenting dalam kehidupan ini, saudara, bagaimana kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang tertera di Alkitab. Itu menjadi pedoman kita. Tapi yang mengagetkan sekali, datanglah pengkhotbah
yang menyatakan diri pengkhotbah, raja yang kaya, raja yang hebat di akhir kehidupannya, di masa tuanya. Kalau dikatakan dia tulis pengkhotbah ini, sudah tubuhnya rentah sekali, saudara. Sudah hilang masa-masa kejayaannya. Dikatakan seperti ini, mengagetkan sekali dalam pengkhotbah 9 ayat 11. Dalam pengkhotbah 9 ayat 11, cepat buka. Dikatakan firman Tuhan. Pengkhotbah 11 ayat 9. Pengkhotbah 11 ayat 9. Terulang tadi ya. Pengkhotbah 11 ayat 9. Bersukacitalah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersukacita pada masa mudamu. Dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Seolah-olah pengkhotbah berdiri dengan tegas berkata, hai anak muda, bersukacita engkau, kemana engkau pergi, pergilah. Lakukan apa yang kau ingin lakukan. Tonton apa yang kau ingin saksikan. Katakan apa yang kau katakan. Makan apa yang ingin kau makan. Apa yang menurut hawa nafsumu lakukan. Seolah-olah dia berkata demikian. Dia tulis di Alkitab. Artinya apa? Bebas tanpa aturan. Nikmati keinginanmu. Nikmati hidup ini. Tonton apa yang ingin kau saksikan. Kalau sampai di ayat ini, berarti dapat dunia, dapat Tuhan. Hedonis senang-senang tanpa memikirkan dosa, tapi selamat. Seolah-olah dia berkata demikian. Lalu orang berkata, enak sekali jadi orang Kristen. Bebas, tonton, pergi. Engkau yang pacaran lakukan apa yang mau kau lakukan bisa. Seolah-olah berkata demikian, saudara. Sampai tidak tahu aturan. Dapat dunia, dapat Tuhan. Tetapi saudara, kehidupan yang dikatakan pengkhotbah sesungguhnya bukan hidup tanpa aturan, tetapi menikmati masa mudamu. Dan sementara engkau menikmati masa mudamu, ingatlah penciptamu. Amin, saudara. Ingatlah penciptamu. Ini rumusannya. Biasanya orang yang bersenang-senang, happy-happy, do game. Biasanya orang yang mabuk-mabuk main judi, mana ingat Tuhan. Saya pernah saksikan orang yang main judi, orang Batak, saudara. Katanya, Jack, apalagi as. Yesus, Tuhan Yesus si permahan. As, wah, aneh itu kan. Sambil nyanyian rohani. Di meja judi itu, saudara. Mampirlah dengar doaku. Wah, gak mungkin ya, saudara. Gak mungkin. Kira-kira seperti ini, saudara. Biasanya orang yang lagi happy jarang ya Tuhan. Kenapa, saudara? Pengkhotbah pada saat itu ingat masa mudanya. Populer, terhormat, terpandang, sampai ratu dari selatan datang melihat kehebatannya. Dan bukan dia yang mencari istri, orang yang menawarkan putri-putri raja untuk dia nikahi, saudara. Ditawarkannya. Betapa orang bangga sekali menjadi istri Salomo. Dan ia menikmati apa yang diinginkan manusia sepanjang sejarah. Tahta, harta, dan wanita. Tetapi dia tahu gak mungkin dia menikmati itu semua sambil mengingat Tuhan. Dia tahu. Karena sudah dia tahu. Lalu dikatakan nikmati semuanya. Tapi ingat penciptamu. Karena waktu dia menikmati semuanya, dia tidak ingat penciptanya. Itu sebabnya dengan berani dia berkata, menyadari, bayangkan orang kaya, orang hebat. Dikatakan dengan gamblang. Di pengkhotbah 12 ayat 8. Dikatakan, apa yang ini nah? Aku terkenal kemana-mana. Tapi ditulis dalam pengkhotbah 12 ayat 8. Dikatakan demikian. Kesia-siaan atas kesia-siaan. Kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Amin, saudara. Artinya apa? Engkau S2, doktor. Kalau sudah mati, paling ditulis di salib, paling dibaca riwayat hidup. Ini pernah jadi pendeta GPD Ebenezer, pendeta Miriam SESTH. Hanya di situ. Kesia-siaan. Di atas kesia-siaan. Mengapa Raja Salomo berkata demikian sia-sia? Pertama, jawabannya, kelak kita akan menjadi tua.
Amin. Percaya ke saudara nanti saudara akan tua? Percaya ya? Kelak kita akan menjadi tua. Mana Gita? Coba untuk gambar-gambarnya nanti Gita yang sudah dipanggil dulu Gita. Kelak kita akan menjadi tua. Semua orang tahu pasti ia akan semakin tua. Semua orang, jangan bukan di gambar-gambar ini. Mana tadi Gita, panggil Gita dulu. Kelak kita akan menjadi tua, saudara. Semua orang pasti tahu dia akan menjadi tua. Semua. Saya tanya. Semua, tahukah kita semua nanti akan, yakinkah kita semua akan tua nantinya? Yakin? Yakinnya? Yang menjadi masalahnya saudara, tidak semua menyadari apa penderitaan yang kita rasakan kalau kita sudah tua nanti. Tidak semua orang penderitaan apa yang kita rasakan kalau kita nanti sudah tua. Raja Salomo waktu itu sudah sangat tua. Di ujung hidupnya ia menuliskan ini digerakkan oleh Roh Tuhan. Supaya dia tidak mengalami apa yang dirasakan ketika dia sudah tua. Waktu dia sudah tua. Apa yang dialami waktu dia muda. Lalu diceritakan dan dia akan tuangkan kepada kita pada saat ini. Di hari tua kita akan mengalami kesulitan, penderitaan, kesusahan, keterbatasan. Di hari tua kita akan mengalami kesulitan, keterbatasan dan penderitaan. Kita akan mengalami itu saudara. Pertama-tama coba kita lihat, coba dibuka nanti ya. Akhirnya kemana tadi kita? Oke, ada pekerjaan. Ayat 3 ya, nanti cepat-cepat dibuka-buka gambarnya. Ayat 3, Pengkhotbah 12 ayat 3, coba. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, orang-orang kuat membungkuk dan perempuan-perempuan menggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Ini yang kita rasakan nanti ketika kita menjadi tua. Saudaraku yang kekasih, pertama dikatakan ini yang tidak disadari orang siapapun. Raja Salomo juga mengalami demikian. Raja yang hebat, raja yang kuat, raja yang terkenal, yang banyak hartanya. Ketika dia sudah tua, ini yang dialaminya. Pertama-tama dikatakan penjaga-penjaga rumah gemetar. Apa artinya penjaga-penjaga rumah gemetar? Artinya ini kaki dan tangan kita nanti kalau sudah kita semakin tua tidak kuat lagi, mulai gemetar. Memegang ini aja kita sudah mulai tremor saudara. Masukkan nasi ke mulut aja sudah mulai tremor. Begitu juga jalan naik, biasanya kita waktu muda kaki kita ini kuat menopang tubuh sampai kita pakai sepatu tinggi seperti ini. Kalau nanti tua, naik satu tangga aja sudah ngos-ngosan. Apalagi turun tangga ngos-ngosan. Kadang-kala perintah otak dengan tangan itu tidak sejalan lagi, akan dialami orang tua. Bukan begitu Bapak? Iya kakek Misael. Semakin berkurang kekuatan kaki, masih tahan berjalan 1 kilo. Dulu berapa kilo Pak? 4 kilo setengah aja di jalan. Pak Asen tiap pagi dia naik sepeda lewat depan rumah. Aku olahraga. 1 jam aku treadmill. Sementara lewat Pak Asen, dada Mamalia enggak ikut. Apakah Mamalia tahu naik sepeda atau enggak? Aku enggak tahu. Tapi nanti Pak Asen jangan coba-coba naik sepeda 10 tahun lagi. Gak bisa lagi. Sakit ini. Dulunya kita cepat-cepat, sekarang gerakan lambat. Semua akan mengalami itu, kata Raja Salomo. Dia sudah tua. Coba ada gambar kaki yang sudah apa itu? Sudah lanjut usia itu. Gimana caranya? Yang waktu jalan pakai tongkat itu. Coba kalau sudah tua nanti akan seperti ini. Walaupun gagahnya engkau sekarang, anak-anak muda, Aprian nanti kalau kau sudah tua seperti ini juga anak. Apalagi misalnya lihat dulu itu. Itu yang dirasakan, ini penderitaan ini. Sering tertinggal dia di belakang. Lambat sekali
yang berikutnya saudara. Dan orang-orang kuat membungkuk. Coba ada gambar yang membungkuk itu. Saya ingat dulu di gereja seberang ada satu lagi gambarnya. Ada satu lagi gambar yang apa itu kita. Ada Mama Kor itu terbungkuk. Indutoli kah itu yang membungkuk. Membungkuk seperti ini saudara. Coba. Orang yang sudah tua, bayangkan kalau dia sudah bungkuk, mau tidur ini sakit. Dia hanya melihat ke bawah, melihat ke atas karena kawah. Akan dialami banyak orang, makanya kita nggak bungkuk sekarang. Tapi kita kalau mau tidur kan sudah sakit pinggang. Kalau dulu kita mau tidur, tidur aja. Sekarang pelan-pelan, dulu pelan-pelan. Menter, dulu menter, pelan-pelan. Baru, saya sudah merasakan seperti itu. Kalau dulu orang cerita, wah masa seperti itu. Setelah sekarang sudah merasa, saya sudah mau 57 tahun. Menter pelan-pelan dulu jatuhkan badan ini di tilam. Apakah ada sudah merasa? Hah? Sudah? Akan ada osteoporosis? Ada? Ada. Walaupun aku minum kopi ginseng tiap hari. Anelen, dicampur anelen. Walaupun minum susu anti osteoporosis. Saudara, dan dikatakan ayat 3. Perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Pada zaman dulu petani adalah yang menanam gandum itu laki-laki sampai panen dimasukkan ke lumbung. Setelah dimasukkan ke lumbung untuk menjadikan dia gandum, ada perempuan-perempuan membawa yang di lumbung itu dimasukkan di batu kilangan yang besar. Lalu mereka beramai-ramai memutar batu kilangan ini, memutar sampai berjatuhan ke bawah gandum-gandum yang untuk bisa dimasak. Artinya apa saudara? Perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Ini gambaran gigi-gigi kita kalau sudah tua berkurang jumlahnya, gak bisa lagi menggiling makanan di mulut. Coba ada gambarnya. Gak bisa lagi nanti. Kenapa? Karena kita sudah tua. Ketawa aja sudah. Ada satu lagi yang giginya kelihatan itu. Satu ada yang saudara coba. Jangan ketawa kau sekarang yang gigimu rapi. Gigi saya ini waktu dulu berani saya membuka botol pakai gigi. Saya sebenarnya sampai sekarang gak pernah sakit gigi. Tapi sekarang sudah takut. Jangankan saudara seperti ini. Dikasih makan panggang masih kawa. Nek, makan panggang yang nek. Panggang apa cu? Panggang baboy. Bisalah di blender. Bue, maulah roti ketawa kalau sudah seperti itu giginya. Gak bisa lagi. Bisalah roti ketawa. Jangankan roti ketawa, marigin dicelup. Ketawa kita sekarang, nanti kita mengalaminya. Anak-anak muda kamu nanti akan seperti ini juga. Untung sekarang sudah ada salon gigi. Walaupun dibikin gigi berkawat-kawat, tetap juga nanti keropos. Ini masih bisa ketawa dia. Ini menyakitkan bicara orang yang tidak punya gigi. Gak jelas kedengaran. Udah datang kau cu. Masuk. Makan. Kenapa? Karena gigi-gigi itu tidak ada lagi gigi untuk membentuk artikulasi perkataan. Apalagi kalau ketawa, gak perlu lagi ibu ini membeli sikat gigi. Kalau seperti ini manusia odol gak laku. Tadi pagi saya cerita, ada teman saya dulu waktu aktifnya kami di Darmonita Pertanahan. Ada teman, Bu Jolong, antar aku ke Bakso Golkar. Ngapain? Padahal kami sudah makan. Pokoknya antar aku. Saya sampai di sana, aku pikir dia mau mesan bakso mau dibungkus. Pergi ke tempat sampah. Sementara waktu kami makan bakso, rupanya giginya dibungkus di tisu. Gak ingat membawa pulang. Apalagi kalau gigi itu tertelan.
akan kita alami. Kita bisa ketawa sekarang. Nanti kalau dikatakan firman Tuhan tadi, perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya tanpa dicopot-copot sendiri. Gak ada lagi gigi, apalagi dia yang penyakit gula, saudara. Sekalinya bisa menghantam gigi juga. Ini menyakitkan. Ini yang tidak disadari orang waktu muda, dia hebat ke sana kemari. Dia tahu dia akan tua, tahu tapi tidak tahu, tidak menyadari ini akan terjadi. Tidak memikirkan itu, saudara. Saudaraku yang kekasih, ayat berikutnya dalam pasal 12 ayat yang ketiga dikatakan firman Tuhan, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Coba, ini dikatakan rabun bahkan katarak. Rabun katarak. Pada waktu dulu gak ada kacamata, gak ada operasi katarak. Lama-lama penglihatan kita akan pudar. Walaupun pakai kacamata, saya aja sekarang pakai kacamata, memasukkan benang di jarum gak bisa. Mama Jor, ya mah, tolong masukkan dulu benang ini. Saya pikir jarum sekarang yang salah. Jarum sekarang memang sudah lebih kecil-kecil lubangnya. Padahal mata kita yang salah. Masukkan, lepas. Masukkan, luput. Masih awas semua memasukkan jarum? Gimana Nenek Oksa, masih bisa masukkan benang ke jarum? Bisa. Luar biasa. Ada juga yang aneh-aneh, sampai sekarang Opung Jordan Doli gak pakai kacamata. Ada juga teman waktu bicara dengan kita, kalau baca dibuka kacamatanya. Itu proses, saudara. Tapi semua akan mengalami. Mata itu sudah kabur. Gak tahu lagi membedakan mana ini dan warna. Bahkan warna pun kita sudah sulit membedakannya kalau sudah tua. Lalu ayat berikutnya. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup. Dan bunyi penggilingan menjadi lemah. Dan suara seperti kicauan burung. Dan semua penyanyi perempuan tunduk. Pintu-pintu di tepi jalan tertutup. Apa maksudnya ini? Pintu-pintu di tepi jalan ke telinga tertutup. Tuli. Dikatakan akibatnya apa? Bunyi penggilingan. Penggilingan itu kan bunyinya keras. Akan menjadi lemah. Dan suara menjadi seperti kicauan burung. Gak jelas. Anaknya ngomong dengan dia, Bapak gini. Yang diingat, gak jelas. Kenapa? Karena sudah tuli. Ada di situ tadi gambar yang tuli Gi? Karena dia sudah tuli, gak jelas lagi. Apa? Lalu anak-anak, aduh Bapak ini budek nih, harus kuat ngomong. Hei, kita yang ngomong seperti itu nanti kita juga tuli. Kalau sudah tua. Semua. Apa? Ngomong sekali lagi. Makanya ada penelitian. Banyak orang yang sudah lanjut usia cerai. Setelah diadakan riset, kenapa mereka sudah cerai, anak-anaknya sudah berhasil? Karena dua-duanya tuli. Istrinya berdandan. Mau kemana Ma? Kata suaminya. Mau kemana Ma? Oh, sudah. Ke gereja. Oh, kupikir ke gereja. Kata suami. Datang suaminya. Aku mau ke gereja. Ikutkah? Enggak, aku mau ke gereja. Aku mau ke gereja. Oh, kata istrinya, memang kau gak pernah ke gereja. Akhirnya cerai, saudara. Tuli itu hal yang sangat menyakitkan. Percaya saja. Nanti kalau kita sudah tua gara-gara tuli, ditertawain anak-anak. Ditertawain cucu. Bapak ini sudah tuli, harus kuat ngomong. Orang bercerita lucu, kakak. Kita belum tertawa.
Akhirnya orang sudah selesai tertawa, baru kita tertawa. Karena terlambat mengerti. Siapapun kita walaupun cantik, Salomo juga tuli pada waktu itu. Mengalami proses, nantinya dia akan tuli. Saudaraku yang kekasih, selanjutnya dikatakan firman Tuhan juga ayat 5. Orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan. Orang menjadi takut tinggi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tua, kalau tidak sadar sudah tua, masih coba-coba naik tangga. Hati-hati, anak-anak larang orang-orang tua naik tangga. Bapak, jangan naik tangga. Gak bisa, Alkitab juga sudah melarang. Kenapa? Biasanya bapak-bapak yang pergi naik tinggi, turun gak bisa. Perhatikan saudara, akan ada keterbatasan takut tinggi. Dulu gampang sekali bapak-bapak pergi ke atap rumah. Kalau ada atap rumah yang bocor, naik. Sekarang, jangankan atap bocor yang sudah rusak. Pintu-pintu jendela gini, sudah mulai lupa-lupa. Dan dikatakan, selanjutnya firman Tuhan berkata, ketakutan ada di jalan. Mulai tidak, nyali kita mulai tidak, sudah berkurang. Saya katakan tadi, kami biasanya waktu Pak Gem itu dalam kondisi fit-fitnya ke Palangkaraya, kami 2 jam naik mobil, bisa kurang dari 2 jam. Karena targetnya mengejar mobil yang di depan. Kalau kami naik mobil, jarang sekali mobil lain melewati kami. Sekarang kami ke Palangkaraya 3 jam. Dilewati orang terus-terusan, sabar aja sudah. Saya sudah katakan, Pak, kamu ini sudah pensiun, jangan kayak anak muda lagi, mengerem gak kuat lagi. Gak seperti dulu, untung sadar sudah tua. Ketakutan jalan, siapa merasakannya? Semua kita merasakannya. Begitu juga saudara, dikatakan firman Tuhan, ayat 5, juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan dari jalan. Pohon badam berbunga. Apa hubungan orang yang tua dengan pohon badam? Dikatakan firman Tuhan, pohon badam berbunga. Pohon badam adalah pohon yang sangat hijau. Tetapi coba buka gambarnya. Kalau pohon badam itu berbunga, semua akan putih. Daun hijaunya itu akan hilang. Kalau kita nanti sudah tua, rambut kita ubanan semua. Cuma ada keajaiban dunia terjadi. Di zaman sekarang ini, semakin tua semakin hitam rambutnya. Di rumah kami ada lagi rambutnya 4 warna. Ada ungu, merah, macam-macam. Dulu nggak ada cat. Pohon badam berbunga. Artinya nggak cantik lagi. Dulu megap, dulu cantik dulu. Wah, sekarang sudah nggak cantik lagi. Coba gambar yang kita gambar ini waktu mudanya Paris RM, coba tuanya seperti ini. Makanya kalau engkau sekarang cantik, ganteng, kalau sudah tua nanti nggak cantik lagi, nggak ganteng lagi. Akan kecantikan itu akan habis dimakan usia. Makanya kalau ada orang yang cantik, biasa-biasa aja lah. Nanti kita juga jadi jelek. Benar saudara? Ada lagi satu lagi, banyak saya lihat gambar-gambar artis-artis kenal, kalau sudah tua mereka sudah akan jelek. Walaupun kita cuci muka segala macam, tidak bisa melawan takdir. Pohon badam berbunga. Dan selanjutnya saudaraku yang kekasih, apalagi yang terjadi dikatakan firman Tuhan. Di dalam belalang, di dalam ayat 5, belalang menyeret dirinya dengan susah payah. Belalang itu kalau terbang dia mengangkat tubuhnya, dia kalau hinggap ke pohon tangkas sekali. Tapi kalau sampai belalang menyeret dirinya, mengesot, artinya gerakannya sudah lambat. Amin. Orang tua, ayo udah di mobil. Tunggu dulu, turun lagi. Apa yang tinggal? Kacamata tinggal.
Dicari kacamata di mana-mana, sekalinya sedang dipakai. Aku sudah pernah mengalaminya. Saya cari kacamata. Bapak saya waktu itu sudah 74, usianya meninggal, umur 73 tahun. Kadang-kadang bilang doa berkat, lupa. Nanti kalau saya tua akan kalian lihat itu nantinya. Sudah mulai lupa-lupa. Jadi kalau sudah tua seperti dikatakan belalang menyeret dirinya, lambat. Kalau anak-anak muda sekarang lambat sekali opung nih, lambat sekali bue, lambat sekali nenek ini, tampil lambat minta ampun. Nanti kamu juga seperti itu kata Raja Salomo, aku juga seperti itu dulu. Sekarang aku sudah lambat kayak belalang menyeret dirinya. Susah payah dengan susah payah. Dan nafsu makan tidak dapat dibangkitkan lagi. Nafsu makan ada gambarnya orang tua. Nafsu makan itu saudara, begini, kalau masih muda semua aja bisa dimakan. Benar? Semua bisa kita makan. Mau makan apa juga. Mau makan bakso iya, mau makan pedas iya, mau makan pencok iya. Masih baru makan, ada tawaran es krim masih kawa masuk. Nanti kalau sudah tua, dikasih ini menggeleng. Mau pizza, makanan apa pizza? Apa yang mau sama kamu nek? Apa ya? Mau capcay enggak? Apa yang mau? Kandas. Hanya kandas. Si Gita masih mengikuti gambar-gambarnya kah? Nafsu makan tuh. Makan itu sudah terbatas. Nafsu. Tapi kalau terjemahan bahasa Inggris dikatakan begini ya. Ini. Nafsu makan tidak dapat dibangkitkan lagi. Bukan cuma nafsu makan. Nafsu seksual tidak bisa dibangkitkan lagi. Walaupun masih muda. Orang memburu-buru itu. Sampai banyak rumah tangga hancur gara-gara nafsu seksual. Seiring dengan datangnya penyakit-penyakit gula. Tidak ada nafsu untuk dibangkitkan lagi. Ini menyakitkan. Bayangkan nenek yang tua ini. Makan segitu aja dia sudah bisa makan 1 jam. Dulu stomaknya itu ditanggungnya. Tapi setelah tua dia tidak berdaya. Nafsu makan hilang. Naluri seksualitas juga berkurang. Dirasakan siapa? Raja Salomo. Berapa istrinya? 1000 orang. Melihat istrinya yang si gudang ini, bayangkan birahinya itu sangat tinggi. Tapi setelah tua, Raja Daud di masa tuanya dikasih Abishag, wanita tercantik untuk dia. Cuma dipeluk-peluknya, gak dia apa-apain karena tidak ada lagi nafsu. Raja Daud itu saudara. Artinya akan dialami semua orang yang sudah lanjut usianya. Yang sudah lanjut umurnya akan mengalami ini semua. Dan kenapa dikatakan seperti itu? Karena manusia pergi ke rumahnya kekal perata-perata berkeliaran di jalan. Saudaraku, justru inilah yang membuat manusia di masa tuanya begitu merasa menderita. Itu sebabnya Raja Salomo berkata, ini yang kurasakan pada saya waktu tua ini. Semua penderitaan sudah saya rasakan. Tidak kuat lagi kakiku sudah gemetar, tanganku sudah gemetar, ingatanku sudah pudar. Mataku juga sudah tidak memandang lagi istri-istriku yang cantik dengan jelas. Enggak lagi, pendengaranku juga sudah terbatas. Nafsu makanku juga. Padahal makanan di meja Raja Salomo begitu luar biasa. Makanannya tuh ini makanan lembu gemukan dan segala macam ada di sana. Dilihat Raja Salomo juga nggak ada selera untuk makan. Apalagi menghampiri istri-istrinya. Saya menderita, kata Raja Salomo. Dulu orang kagum sama dia. Setelah tua hampir tidak ada lagi yang mendengarkan dia. Karena tidak tangkas lagi, tidak cerdas lagi. Dia tidak seperti masa mudanya lagi berwibawa. Semua tergerus saudara. Itu sebabnya Raja Salomo berkata pada masa tua di ranjang kematiannya, di ujung hidupnya berkata, hai engkau orang-orang muda, orang-orang sehat, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Amin saudara.
Pertanyaan, apakah kita kalau ingat pencipta kita pada masa muda kita, kita tidak osteoporosis? Apakah kalau kita ingat pencipta kita pada masa muda kita, kita tidak tuli waktu tua, mata kita tidak kabur, tidak ada penyakit yang datang, kita sehat-sehat, apakah kita tidak keriput? Jawabannya tidak demikian. Sama-sama keriput, sama-sama sakit. Tuli juga sama. Yang tidak ingat Tuhan, yang ingat pencipta sama-sama tuli. Sama-sama kaki tidak bisa lagi kuat berjalan. Sama-sama pinggang sudah sakit, sama bungkuk sama. Apa bedanya? Pertanyaan berikutnya, apa bedanya? Bedanya adalah yang mengingat Tuhan pada masa muda, pasti dia mengabdikan diri untuk Tuhan seutuhnya. Amin. Yang mengingat Tuhan pada masa muda, pasti dia tidak mau hanya memperhamba tubuhnya untuk dosa. Dia akan mengabdikan dirinya untuk Tuhan. Dan orang itu pada masa tua selalu mengucap syukur. Walaupun badannya melemah, tetapi hatinya tetap tenang. Walaupun penyakit datang bertumpuk-tumpuk padanya, tetapi rohnya terus berkobar-kobar. Tidak bisa ada yang menghalangi dia untuk berdoa. Tidak penyakit, tidak corona. Karena dia sudah mengingat penciptanya sejak masa muda. Itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Apa yang dikatakan Rasul Paulus di masa tuanya. Dikatakan seperti ini. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami semakin dibaharui dari sehari ke sehari. Amin. Dia tahu manusia batin itu merosot, pendengaran merosot, penglihatan merosot, kesehatan merosot, income merosot. Tetapi kami tidak tawar hati. Manusia, kenapa? Karena kami ingat pencipta kami di masa muda kami. Itu sebabnya manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Tetapi ketika kita tua, tidak mengingat Tuhan di masa muda kita, saudara. Seperti orang yang habis main game over, saudara. Itu sebabnya banyak orang takut ketika diranjang kematian. Gimana ya? Kalau bisa aku kembali hidup lagi, kembali masa muda lagi. Kenapa? Karena dalam hidupnya tidak diabdikan untuk Tuhan. Orang yang mengabdikan dirinya untuk Tuhan, pasti dia berkata demikian. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Gak takut mati. Amin, saudara. Apalagi sekarang ini corona ini, saudara. Ingat, kita tidak akan mati karena corona kalau itu tidak diizin Tuhan. Kalau kita mati, memang nyawa kita setelah selesai di sini, Tuhan yang mengangkat kita ke surga. Ketika apa? Waktu kita mengabdikan diri sejak masa muda kita untuk Tuhan. Dengar itu anak-anak muda. Dengar. Jangan izinkan iblis bertepik sorak atas dosa yang kau lakukan. Nanti anak-anak muda yang menghabiskan waktunya di depan game. Dengar. Yang menghabiskan waktunya di depan game. Siapa di sini yang suka main game, nonton film Korea? Habis waktumu 1 hari penuh. Kalau Tuhan nanti kamu menyesal. Gak ada yang sukses gara-gara itu. Engkau tidak sukses menghabiskan waktumu di situ. Dengar anak-anak muda. Banyak orang diperhamba game, diperhamba video-video call, diperhamba apa lagi? Film-film Korea dan segala macam. Ada satu ungkapan berkata, tidak ada kenyamanan di masa tua bagi orang yang malas di masa muda. Tulis ini di hatimu. Tidak ada kenyamanan di masa tua bagi orang yang malas di masa muda. Itu sebabnya orang yang malas dikatakan selama miskin. Selama ini kemana kita pergi, minum-minum, keliling-keliling, jalan-jalan. Kalau sudah tua, mau apa kita? Ibu-ibu, belanja-belanja, arisan-arisan, sampai kita pusing dibuatnya. Apalagi ibu-ibu sekarang ini, Korea tarus. Apa yang datang dari Korea? Kadang-kadang ada istri katanya yang melihat suaminya di sampingnya, dibayangkan ke artis film Korea. Mana mungkin? Syukuri apa yang ada. Amin, saudara. Mau bagaimana kak bentuknya? Cucu kami Jordan kalau dikasih mik pasti menuru opungnya. Hops, karena itu yang dia dengar. Sebagai istri apakah terganggu dengan ngorokan seperti itu? Kita anggap aja itu
musik Beethoven, musik klasik. Wah, ada musik yang indah. Saudaraku yang kekasih, ini pengajaran berharga bagi kita. Pengkhotbah telah menyelidiki ini. Kekayaan, ketenaran, harta wanita membuat dia lupa Tuhan. Wanita-wanita itu justru menyeret dia untuk berbalik kepada ilah-ilah lain, kepada penyembahan berhala, sehingga ia memberikan wejangan ini pada kita. Pertama-tama yang dikatakan kepada kita tadi, kenapa dia katakan? Karena dia tahu kita semuanya nanti akan semakin tua. Kedua, satu hari kelak nanti kematian akan datang pada kita. Amin. Semua orang tahu kematian itu akan datang. Tetapi orang tidak menyadari kematian itu cepat atau tidak. Itu rahasia. Kadang-kadang kita sial sekarang. Sebentar lagi, besok sudah innalillahi. Sama seperti teman pendeta masih berkhotbah, jatuh di mimbar, bawa ke rumah sakit, habis. Orang tidak menyadari kematian itu kapan datangnya. Seperti pencuri. Gak ada di Alkitab, engkau akan mati setelah sakit. Gak ada di Alkitab berkata engkau akan mati setelah engkau tua. Mungkin orang berkata siapa yang lebih duluan mati di tengah-tengah kita. Mungkin saudara menunjuk orang yang sudah lanjut usianya. Siapa bilang? Satu saat kematian akan datang. Cepat atau lambat, siap atau tidak siap. Tanpa tanda-tanda, tanpa ada baunya. Mau tidak mau, suka tidak suka. Kaya atau miskin, pejabat atau rakyat jelata. Itu sebabnya dikatakan dalam Pengkhotbah 12:6. Pengkhotbah 12:6. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan. Saudara, sebelum rantai perak diputuskan, dipecahkan, dua kata adalah kalimat pasif. Siapa yang melakukan, siapa yang memutuskan, siapa yang memecahkan? Tuhan yang berdaulat atas nyawa kita. Sebelum tempayan dihancurkan, dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas semua sumur. Mungkin banyak anak-anak muda, engkau tidak tahu sumur. Sumur itu ada sumur ditarik pakai katrol, saudara. Ditarik, saya ini mengalami ini bertahun-tahun, kami punya sumur seperti itu. Ditarik pakai katrol. Pernah katrol itu lepas, apa namanya? Yang bulat-bulat itu. Kelaharnya, lepas kelaharnya itu, timba itu langsung jatuh cepat, cung ke bawah. Itu napas kita. Ketika kelaharnya itu sudah aus, sudah lepas, cuk, habis, selesai. Ini yang tidak disadari orang. Saudaraku, kalau timba kita itu rusak seketika, tempayan itu meluncur ke bawah. Kesimpulannya dikatakan dalam ayat 7. Dalam ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kalimat ini selalu dibawa pendeta ketika menguburkan orang mati. Dari tanah engkau kembali kepada tanah. Dari debu engkau kembali debu. Dari roh kembali kepada Bapa di surga. Saat pemakaman. Waktu saya melakukan itu, saya pasti teringat satu saat ada pendeta yang memakamkan saya seperti ini. Itu kesimpulan dia. Makanya dikatakan, anak-anak muda, nikmati hidupmu. Jemaat Ebenezer, nikmati hidupmu. Tapi semua ini akan membawa engkau ke pengadilan. Dikatakan dalam Pengkhotbah 11 ayat 9. Coba kembali kepada Pengkhotbah 11 ayat 9 bagian terakhir. Bersukacitalah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersukacita pada masa mudamu. Dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Dia sudah lakukan itu di masa muda. Di pasal 12 ingat penciptamu, dia tidak lakukan. Tetapi yang bikin dia gemetar, yang bikin dia takut, yang bikin dia tidak bisa berani, saudara, yang bikin dia menasihati kita, ini kalimat ini. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Amin, saudara. Apa yang kita lakukan di masa muda, kita pikir itu hanya kesenangan belaka, nikmati hidup satu kali aja hidup. Ingat, itu yang membawa kita ke pengadilan. Kemana kita? Apa yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Makanya Raja Salomo berkata, ingat penciptamu, ingat firman Tuhan. Pengadilan
pengadilan dunia itu tidak sebanding dibandingkan pengadilan Allah. Ketika dibukakan kitab kehidupan, lalu kita menghibah-hibah kepada Tuhan, ampuni aku, mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Tuhan, aku tidak tahan akibat kelakuanku tuh, hukumannya ini padaku Tuhan. Di situ tidak ada lagi belas kasihan. Sudah tertutup pintu kemurahan. Yang ada adalah keadilan Tuhan. Apakah Tuhan berubah? Tidak berubah. Itu sebabnya waktu kita hidup ini menentukan apa yang dibawa nanti ketika kita ke pengadilan Tuhan. Pengadilan Tuhan itu sungguh ada, sungguh ada. Dan ketahuilah bahwa karena segala hal ini, gemetar Raja Salomo. Untuk apa harta yang banyak? Untuk apa jabatan yang banyak? Untuk apa kepopuleran saya? Untuk apa emas yang segudang ini? Untuk apa emas yang banyak ini? Untuk apa perak atau untuk apa juga dinar dan segala macam uang? Populernya istri-istrinya banyak. Gak ada artinya. Lalu dia berkata, semua yang di bawah matahari kesia-siaan. Karena waktu masa mudanya dia tidak pernah mencari yang di atas matahari. Percuma. Kenapa dia percuma? Karena dia mau menghadap tahta pengadilan Tuhan. Saudaraku, ingat penciptamu. Sama waktu masa mudamu. Dan hanya satu yang membedakan. Yang mengingat Allah dan tidak mengingat Allah pada masa mudanya. Yang mengingat Allah, yang tidak mengingat Allah tidak peduli pencipta, bebas, tidak ibadah. Tapi waktu di pengadilan itulah yang dirasakan. Tetapi yang kedua yang mengingat Tuhan pada masa mudanya. Ingat saudara, dia bukan orang yang kudus, bukan orang yang suci, terus-terusan bisa jatuh dalam dosa. Tetapi dia dengan segera menyesali dosanya. Datang memohon berampun ya Tuhan. Itu bedanya saudara. Kalau engkau melakukan dosa langsung menangis. Ada pengampunan. Tapi ada orang melakukan dosa gak merasa bersalah. Itu yang bahaya. Kita bisa melakukan dosa, bisa saudara. Bisa jatuh, bisa. Tetapi ketika kita mengingat kita melakukan dosa, datang mohon ampun pada Tuhan. Aku penuh kelemahan, aku hilap. Saya selalu minta ampun padamu Tuhan. Aku ingin mendapat anugerahmu Tuhan. Jadi kalau diberikan kita kesempatan saat ini, masih kita hidup pada saat ini, saudaraku, itu hanyalah karena kasih karunia Tuhan. Saatnya engkau menangisi dosamu sekarang. Amin. Semua akan dibawa ke pengadilan. Engkau yang sekarang kekurangan keuangan, jangan beliuran dengan orang yang megah dalam hidupnya. Bertahanlah, Tuhan pasti memberkati kita. Tuhan pasti menolong engkau. Jangan jadikan dunia ini jadi berhala. Ingat penciptamu di masa mudamu. Bagi orang tua yang sudah sehat, abdikan dirimu untuk Tuhan. Jangan pakai hidupmu, ambisimu. Bekerjalah giat, raih cita-citamu. Tetapi takutlah akan Tuhan. Makasih untuk Tuhan. Bersyukur kita saudara. Rasa-rasanya saya lihat dari mimbar ini, Tuhan memeluk kita semua. Saya ikuti saudara, bagaimana cara Tuhan membawa jemaat ini dengan firman. Rasa-rasanya kita dipeluk Tuhan semuanya. Bangga, saya bangga sekali. Begitu detailnya Tuhan itu membawa kita kepada kebenaran. Memang firman Tuhan disampaikan di sini keras, pedas. Tapi itu yang menyelamatkan kita. Ingat penciptamu. Apa yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di pengadilan Tuhan. Masih ada waktu.